Apa yang akan kita baca ini adalah sesuatu hal yang dahsyat dari seorang raja yang sebenarnya kita memikirkan soal keuangan, soal kemampuan, dia tidak terlalu berharap kepada Tuhan pun bisa. Tetapi tidak, raja yang besar yang ditakuti yang namanya bikin gemeter nama Daud. Raja-raja yang lain, saudara, negara-negara yang lain, dan mereka mending kasih upeti secepatnya, sebanyak-banyaknya, daripada negara mereka diinvasi, saudara. Itulah Daud. Namun apa yang kita pelajari, ini orang luar biasa. Ini bukan orang sempurna, ini orang biasa, tetapi luar biasa. Mari kita akan baca. 2 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang ke-25 dan 29. 1, 2. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Wow, luar biasa ya saudara. Luar biasa. Di sini kita mendengar pengakuan raja ini, bahwa walaupun dia mendapat banyak upeti dari raja-raja yang lain, kekayaannya luar biasa, diberkati, pertanian peternakannya, saudara, ekonomi dalam bangsanya, namun dia berkata semuanya ini berkat Tuhan. Itu sebab kalau engkau memberkati hamba-Mu, jangan cuma berkat saja Tuhan, tetapi ada hal yang penting, yaitu supaya semua keluargaku itu selalu ada di hadirat-Mu untuk selama-lamanya, para kekasih. Coba, saudara, di sini kita melihat dia ingin mengikat perjanjian dengan Allah. Kalau hamba selama-lamanya dengan engkau, maka hamba mohon semua berkat-Mu kau berikan juga selama-lamanya. Amin. Pagi hari ini ikat perjanjian dengan Tuhan Yesus, bahwa saudara mau permanen dalam iman percaya saudara kepada Tuhan Yesus, maka saya yakin dia memberikan berkat yang permanen dalam hidup saudara. Amin. Sebab apa yang mustahil saat ini, apa yang kita tidak mampu lakukan, apa yang kita sudah menyerah dan angkat tangan, apa yang saudara telah letakkan pikiran saudara dan saudara gak sanggup bahkan mengingatnya, jangankan memikirnya, mengingatnya pun saudara gak kepingin. Kalau saudara datang kepada Tuhan dan membuat satu komitmen, janji setia, bahwa saudara akan permanen dengan Tuhan, maka saudara akan menerima perjanjian yang kita baca tadi, permanen. Semua bisa hilang oleh api, kebakaran, terorisme, perang, penyakit, perampokan, kriminalitas. Tapi seorang yang ada dalam jaminan permanent reality dari Allah, saudara, dia akan selalu ada di dalam pengamanan dari Tuhan Yesus. Dan dia tidak akan mengalami keadaan yang menyedihkan dalam hidupnya. Orang lain bisa mengalami. Tapi orang yang permanen dengan imannya kepada Kristus adalah orang yang terjamin, terjaga, dan selalu ada di dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara, dari mana kata permanen ini? Ya, saudara, permanent reality saya memetiknya dari naskah Alkitab dalam New English Translation. So now, O Lord God, make this promise you have made about your servant and his family a permanent reality. Do as you promised. Saudara, Tuhan ingin supaya saya dan saudara pegang perjanjian. Dan kita berkata, Tuhan lakukan perjanjian-Mu. Karena hamba ini adalah seorang manusia yang biasa. Hamba bisa mati, hamba bisa kalah dalam perang. Kata Daud, hamba bisa mengalami sesuatu keadaan yang tidak menyenangkan, hamba tidak stabil. Tetapi kalau hamba mau menyerahkan kepadamu, hamba percaya Engkau memberkati hamba sebagai seorang
yang menerima perjanjianmu yang permanen menjadi kenyataan yang permanen. Bukan a permanent promise, bukan janji yang permanen, tetapi permanent reality, kenyataan yang permanen. Tuhan, hamba pegang janjimu dan engkau mengerjakan janjimu menjadi kenyataan. Saudara, seorang anak Tuhan yang setia kepada Tuhan sampai mati. Katakan, setia kepada Tuhan sampai mati. Niscaya hidupnya ada dalam kemuliaan. Di dunia, sejarahnya dimuliakan. Meninggal dunia masuk dalam sorga. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Kenyataan yang permanen berarti berkat yang nyata, yang tetap selalu ada. Saudara, ingatlah perjanjian Tuhan. Bagaimana kita melewati sekitar 2 tahun pandemi dari COVID-19. Saudara, saya yakin semua mengalami keberatan. Tetapi saya yakin saudara hari demi hari dihidupi, dijamin, dijaga, diproteksi oleh Tuhan. Dan diamankan di dalam semua keadaan saudara. Sehingga saudara tidak terlalu ngelokro, saudara tidak ngamuk, saudara tidak nekat, saudara tidak kehilangan akal sehat, saudara tetap berbakti kepada Tuhan. Ingat pada hari-hari itu, bulan-bulan tersebut, mungkin saudara tidak punya uang, saudara akan tetap membeli data pulsa untuk mendengarkan khotbah saya di rumah saudara. Masih ingatkah? Saya memberitahu kenapa saudara mau melakukan. Karena saudara ketakutan. Saudara, itu bagus. Itu sebab COVID-19 dan pandemi ini diberi untuk membuat orang menjadi takut. Supaya enggak punya uang, sekalipun usahakan uang. Beli data, beli pulsa. Untuk aku bisa mendengarkan firman karena tidak bisa ketemu di gereja. Saudara, itu bagus kan? Itu bagus. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara utamakan Tuhan. Karena dialah dan firman-Nya lah yang memberikan jaminan kehidupan di dunia ini. Katakan di dunia ini. Sampai ke akhirat. Kerajaan sorga. Amin. Haleluya. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak saudara masuk di dalam kalimat yang luar biasa ini. Katakan firman yang luar biasa. Saudara, 2 Samuel 7 ayat 29 itu luar biasa. Sekali lagi kita akan baca. 1, 2. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Contoh family ini. Ini adalah keluarga kerajaan. Ya saudara. Ini adalah keluarga kerajaan. Kerajaan yang penuh dengan kemuliaan dan berkat. Tetapi mempunyai satu kerendahan hati di hadapan hadirat Tuhan. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Ini bagian pertama. Bagian kedua, sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Oleh karena berkat-Mu ini, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Coba lihat. Luar biasa ya saudara. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara letakkan iman saudara dan semua kemampuan iman saudara, kemampuan percaya saudara kepada firman Tuhan. Karena saudara tidak melihat Allah saat ini dalam bentuk wujud. Tetapi saudara mendengarkan suaranya. Saudara mendengarkan suaranya. Saudara percaya ada Dia di sana yang berfirman kepada saudara. Amin. Ketika saudara mendengarkan pidato Presiden Rusia, Presiden Ukraina, saudara-saudara tahu memang benar ada Presiden Putin. Memang benar ada Presiden Ukraina, Zelensky. Saudara tahu pasti ada.
Saudara mendengar suaranya. Saudara melihat rupanya di televisi. Saudara. Tapi saudara tidak ketemu dia. Para kekasih, saya ingin supaya firman mewakili kehadiran Allah di dalam keluarga saudara. Firman mewakili kehadiran Allah di dalam hati saudara. Kalau saudara menganggap ini adalah Tuhan hadir pada saya, dia sedang berbicara kepada saya, dia sedang bersabda kepada saya. Wah, saudara seorang yang bisa nyambung sama Allah. Tapi kalau saudara menganggap, oh ini cuma khotbah saja, oh ini cuma teologi saja, oh ini cuma memang upacara gereja saja, liturgi gereja saja, saudara tidak nyambung dengan Tuhan. Saudara, Daud dia sangat nyambung dengan Allah. Dan itu sebab Tuhan mengatakan, aku jatuh hati kepada Daud. Aku telah mendapatkan dia seorang yang nempel di hati Allah. A man after the heart of God. Luar biasa sekali. Ya, saya ingin supaya kita semua seumur hidup nempel dengan Allah. Katakan iman yang permanen. Kesetiaan yang permanen. Pengorbanan diri yang permanen. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, inilah rahasia permanent reality-ku. Ya, saudara, kita akan buka sekarang pada 1 Tawarikh. 1 Tawarikh 29 ayat 11 sampai 14 dan ayat 17. Kita melihat kesaksian Raja Daud bahwa Tuhan itu memberkati bukan keluarga istana saja, keluarga monarki dia, tetapi rakyat jelata diberkati. Ya, saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Ayat ini agak panjang. Kita akan baca 1 Tawarikh 29 ayat 11 sampai 14, kemudian ayat 17. Ya, mari kita akan baca. 1, 2. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Katakan amin. Tuhan, sekali lagi amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Hebatnya saudara, ini luar biasa. Ini adalah nyanyian pujian dari Raja Daud. Saudara, kenapa dia memuji Tuhan? Saudara, ketika dia menginstruksikan rakyat memberikan korban persembahan untuk disimpan membangun rumah Tuhan. Saudara, karena dia tahu aku nggak boleh bangun. Karena tanganku berlumuran darah, aku orang perang. Dan Tuhan menugaskan anakku Salomo yang akan membangun rumah Tuhan. Oke,
Aku menyadari aku seorang peperangan. Tetapi aku akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya modal untuk pembangunan rumah tersebut. Sehingga anakku tidak kekurangan. Dan bahkan dia berkata kepada anaknya Salomo, kalau ada yang kurang, kamu berkewajiban untuk memenuhi kekurangannya. Aku ingin rumah Tuhan dari emas semuanya. Luar biasa. Saudara, itu sebab dia mengumumkan melalui imam-imam dan orang-orang Israel membawa persembahan mereka dalam bentuk emas-emasan. Saudara, begitu banyak dan menggunung di tanah lapang di depan istana. Saudara, dan Daud dia menangis dan terharu. Itu kata-kata yang kita baca. Itu adalah perkataan Daud ketika dia melihat dan menyaksikan persembahan dari bangsa Israel begitu luar biasa untuk membangun rumah Tuhan. Saudara, ya. Kalau kita memperhatikan kalimat demi kalimat, saudara, perhatikan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, punyamulah kerajaan. Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Jadi Tuhan, kami mempersembahkan, baik aku mempersembahkan sebanyak yang aku punya. Aku persembahkan kepadamu. Kita membaca dia punya pernyataan. Dan rakyat ini juga memberikan persembahan yang luar biasa Tuhan. Karena kami percaya semua berasal dari Engkau. Yang percaya demikian terjadi pada dia, beri tepuk tangan pada Tuhan. Ya, Engkau yang berkuasa atas segala-galanya, dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan. Sebab siapakah aku ini? Siapakah bangsaku? Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Saudara, luar biasa. Jadi dia menangis dan dia terharu. Dia sendiri memberi banyak dari apa yang dia miliki. Dan rakyat itu memberi juga banyak dari apa yang mereka miliki, saudara. Ada yang sampai habis-habisan diserahkan kepada Tuhan, saudara. Itu sebab dalam ayat 17, perhatikan ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah titik-titik. Bahwa Engkau adalah penguji hati. Saudara, penguji hati. Jadi dalam hal mereka, dia dan rakyat yang mempersembahkan kepada Tuhan, itu Tuhan menguji dia. Tuhan menguji rakyat Israel dan Yehuda. Apakah kamu percaya bahwa kalau kamu memberi kepadaku untuk rumahku, aku akan memberkati kalian luar biasa? Percaya apa tidak? Saudara, itu sebab dalam ayat 17, Raja Daud dalam doanya, dia berkata, Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah penguji hati. Dus orang berkorban, orang mengembalikan persepuluhan, itu sedang diuji hatinya oleh Tuhan. Bukan Tuhan membutuhkan uang dia, atau emas dia, atau harta benda dia. Tetapi Tuhan sedang membutuhkan hati daripada rakyat ini. Hati dari Daud. Saudara, apakah kalian mau memberi? Kalian percaya kepadaku bahwa kalau kalian memberi, aku akan kembalikan pada kalian dahsyat dan luar biasa. Aku penguji hati. Ada lebih banyak orang tidak percaya pada firman-Ku, anakku. Tapi kalau kalian percaya, kalian lulus ujian. Lulus ujian. Itu sebab dalam ayat 17, dia berkata, ya Tuhan Allah kami, aku tahu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Coba,
Dia memberikan semuanya. Harta dia sebagai raja, raja itu tidak digaji. Raja itu punya semuanya. Semua milik daripada raja. Aku persembahkan dengan tulus dan ikhlas kepadamu. Karena engkau menguji hatiku. Dan kalau engkau melihat aku tulus, aku mengasihi engkau, engkau akan kembalikan kepada aku luar biasa. Perhatikan kata penguji hati. Ketika saya mau berkorban, saudara mau berkorban, aku kasih enggak ya? Aku berkorban apa enggak ya? Aku kembalikan persepuluhan apa enggak ya? Saudara sedang diuji hati saudara. Berat sekali. Seorang yang kekurangan memberikan korban itu berat. Karena dia sendiri butuh. Itu untuk dia makan. Untuk anak istri atau suami dan anaknya bisa makan. Saudara. Jadi untuk orang yang miskin memberi itu berat sekali. Sekarang saya pindah pada seorang yang kaya raya. Juga berat buat dia. Karena kalau dia harus memberikan umpamanya 1/10-nya, wah itu berat sekali. Dia punya kekayaan sekian triliun atau sekian ratus miliar. Berapa yang harus dia persembahkan kepada Tuhan. Dan itu berat sekali. Semua korban dari semua lapisan masyarakat itu berat. Tetapi dengan demikian Tuhan menguji hati kita. Amin. Sebab saudara harus tahu. Kenapa sih Tuhan itu kan maha kaya dan tinggal di sorga. Kenapa mesti minta uang saya? Dia hanya mau mendapatkan saudara lulus dalam ujian hati saudara. Dia tidak membutuhkan. Tapi dia melihat, dia jatuh hati kepada saudara. Itu yang saya alami. Itu yang Daud alami. Seorang raja. Saudara, apa yang raja butuhkan sih? Dengan kedip mata aja, dia punya pegawai sudah tahu maksud dia. Dia tidak kurang apapun. Saudara, dia ingin tanah di sebelah sana bagus sekali. Dia perintahkan tanah itu milik raja. Saudara, Tuhan mau supaya saya dan saudara mengerti hati yang diuji. Kalau saya dan saudara lulus dalam ujian, maka kita akan menerima permanent reality dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak akan ingkar janji. Tuhan tidak akan ingkar janji. Saudara, itu sebab saya perlu menyampaikan hal ini. Karena ini adalah hal yang besar dan sudah ada contohnya. Raja lagi yang jadi contoh. Saudara, ya, dan saya perlu menyampaikan hal ini. Sehingga saya mengatakan aku tag satu rendah hati. Ini Daud, rendah hati. 2, tak berdaya. Dia merasa tak berdaya. Semua berasal daripadamu Tuhan. Dan kalau aku bisa mempersembahkan semuanya saat ini hanya karena dari Engkau, aku harus kembalikan kepadamu. 2, ketiga, ku kembalikan 10% daripadanya. 4, hidupilah kami. Kami sudah memberi, kami tidak punya lagi, tolong hidupi kami. Wah, saya pikir sedang terjadi money laundering di sini. Daud melondering, mencuci semua harta kekayaannya dengan mempersembahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberi kepada dia yang baru. Berkat yang murni. Apa yang dia persembahkan? Upeti. Hasil merampas negara lain. Semua kekayaan emas dan lain sebagainya dia ambil dari bangsa-bangsa yang dia taklukkan. Dari negara-negara yang dia jajah. Negara yang dia tidak jajah memberikan upeti. Dan dia ingin money laundering. Dia ingin mencuci semua hartanya. Itu sebab dia persembahkan semua kepada Tuhan. Karena dia percaya bahwa Allah akan menggantinya dengan pemberian yang baru. Pemberian yang murni dari Tuhan. Dan itulah berkat yang sesungguhnya. Saudara, luar biasa. Saudara boleh melakukannya. Kalau saya dan saudara merasa bahwa aku mendapatkan sesuatu ini tidak beres dan tidak benar.
Tuhan sucikan, hamba mau korbankan buat engkau, atau hamba kembalikan sebagai persepuluhan hamba kepadamu. Tuhan bilang, aku terima, aku menyucikannya, dan aku akan memberkati yang baru kepada kamu. Yang luar biasa, berkat dari sorga yang kamu tidak cari sendiri. Yang kamu tidak lika-liku, yang kamu tidak bermain mata. Dengan aku memberi kepada kamu sesuatu yang murni, berkat ilahi. Siapa yang mau beri tepuk tangan bagi dia? Itu sebab dalam Ibrani 7 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8, saudara, saya perlu menegaskan hal ini. Bahwa ketika saudara berkorban, ketika saudara mengembalikan persepuluhan, minggu kemarin saya sampaikan, hari Minggu seminggu yang lalu, seorang mengembalikan persepuluhan itu, dia harus dengan keharuan, penyerahan. Saya mengembalikan persepuluhan saya, ketika bersama dengan Pastor Syahini masih ada, kami mengembalikan persepuluhan kami kepada Tuhan dengan menangis, dengan air mata. Kenapa? Kami ingin mempersembahkan dari hati kami kepada Tuhan. Saudara mempunyai privilege, if you have a very special privilege, that is you can give and you can pay back to God your tithes. Engkau boleh membayar kembali kepada Tuhan persepuluhan. You have a very big privilege. It's a precious moment for you. And it is an historic time for God to note it that you are an obedience person. You are so obeyed to Him. And God will note you as a very precious children of God. Karena orang mengembalikan persepuluhan itu berat. Saya kasih tahu berat. Tapi saudara melakukan. Saudara diuji hati saudara. Itu sebab kenapa jalan pintas orang Kristen itu adalah mengembalikan persepuluhan. Karena Allah kan bekerja pada dia secara mujizat dan ajaib. Saudara. Contoh. Saudara mempunyai gaji 1 juta 1 bulan. Saudara mengembalikan persepuluhan saudara 100.000. Setelah ini Tuhan berkata, aku akan handle keuangan kamu. Aku akan kerja. Mujizatku akan terjadi sama kamu. Dan dia bukan hanya memberikan kembali kepada saudara dalam bentuk finansial, keuangan. Saudara bisa diangkat pada jabatan lebih tinggi. Saudara mempunyai kemuliaan Allah. Saudara mendapatkan keberhasilan pada anak cucu. Isi rumah tangga saudara. Itu hasil dari saudara diuji dan lulus. Minggu kemarin saya katakan seorang yang berkorban dan memberikan persepuluhannya kepada Tuhan. Itu orang sangat berharga dan seorang yang sudah melewati perasaan hatinya. Perhitungan swipwa, perhitungan kalkulatornya. Kenapa? Karena dia mengembalikan kepada Tuhan. Dia memakai jalan pintas, katakan shortcut. Jalan pintas untuk saya melihat mujizat keuangan terjadi pada saya. Ya, saya kasih tahu. Begitu banyak yang saya sering kali sampaikan pada saudara. Itu sebab ini shortcut. Seorang yang mau menguji Allah, dia boleh mengujinya. Daud mengujinya, menguji Allah. Dan dia mengatakan, aku tahu bahwa engkau lah penguji hati. Saudara, angkat 2 tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Diberkatilah para kekasih yang telah belajar dari firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua yang percaya dan melakukan, mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.